Stefano Lillipali kembali diabaikan meski lagi gacor, bukti Shin Tae-yong tak bisa diatur netizen. Ditawarkan gaji 2 kali lipat, Sein Patinama hampir pasti tinggalkan Viking FK. Tak ingin remehkan timnas Indonesia, pelatih Irak panggil skuad terbaiknya termasuk mantan bek Manchester United. Stefano Lillipali kembali diabaikan meski lagi gacor, bukti Shin Tae-yong tak bisa diatur netizen. Shin Tae-yong, pelatih tim nasional sepak bola Indonesia, telah menegaskan bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh suara online atau netizen ketika memilih skuad Garuda. Seperti yang diketahui, Asosiasi Sepak Bola Indonesia PSSI telah mengumumkan 27 pemain yang akan bergabung dengan Shin Tae-yong untuk kualifikasi zona Asia Piala Dunia 2026. Dalam waktu dekat, tim nasional Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Irak pada 16 November dan menjamu Filipina pada 21 November yang menjadi langkah penting dalam perjalanan mereka melalui kualifikasi. Namun nama Stefano Lillipali kembali absen dari daftar pemain yang dipilih oleh Shin Tae-yong meskipun dia baru-baru ini mendapat pengakuan. Lillipali, pemain Borneo FC, telah mendapatkan banyak perhatian karena penampilan istimewanya dalam musim Liga 1 2023-2024. Kontribusinya bahkan telah mendorong Borneo FC ke puncak klasemen Liga 1 setelah 18 pertandingan. Pemain berusia 33 tahun ini telah mencetak 9 gol dalam 18 pertandingan musim ini, mengumpulkan 1.586 menit bermain. Selain kemampuannya dalam mencetak gol, pemain berdarah Belanda ini juga dikenal karena asisnya yang luar biasa, dengan 10 asis hingga pekan ke-18. Catatan ini menunjukkan konsistensi Lillipali dan kontribusi pentingnya dalam kesuksesan tim. Tidak mengherankan bahwa banyak netizen berharap Stefano Lillipali akan dipanggil ke tim nasional mengingat penampilannya yang luar biasa. Namun kenyataannya adalah bahwa pelatih Shin Tae-yong memilih untuk tidak menyertakan Lillipali dalam skuad meskipun penampilannya yang mengesankan. Sepertinya Lillipali telah diabaikan oleh pelatih sejak putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia pada bulan Oktober. Keputusan ini membuat beberapa pihak bingung, bahkan manajer Borneo FC, Nabil Hussein, mempertanyakan dasar pemilihan Shin Tae-yong. Terlihat bahwa Stefano Lillipali telah tampil dalam performa yang sangat baik dibanding beberapa penyerang yang dipilih untuk tim nasional. Netizen telah menyatakan kebingungannya karena Shin Tae-yong tampaknya mengabaikan catatan luar biasa Stefano Lillipali. Penampilan terakhir Stefano Lillipali untuk tim nasional adalah dalam pertandingan FIFA Matchday melawan Turkmenistan pada bulan September. Namun, dia tidak pernah dipanggil oleh Shin Tae-yong sejak itu. Bahkan statistik impresif Stefano Lillipali di Liga 1 tidak memengaruhi mantan pelatih tim nasional Korea Selatan tersebut. Shin Tae-yong tampaknya lebih memilih pemain yang telah menjadi tulang punggung dalam tim nasional Indonesia, seperti Egy Maulana Fikri, Dendi Sulistiawan, dan Dimas Derajat, meskipun beberapa di antara mereka tidak memiliki konsistensi sebagaimana yang dimiliki Lillipali. Sebagai contoh, Dendi Sulistiawan hanya mencetak 1 gol dan memberikan 2 assist dalam 17 pertandingan bersama Bayangkara FC. Saat ini Bayangkara FC berada di dasar klasemen dengan 8 poin dari 18 pertandingan. Situasi ini membuat banyak netizen bertanya-tanya mengapa Lillipali tidak dipanggil, terutama mengingat penampilannya yang luar biasa. Namun sepertinya permohonan dan pertanyaan dari netizen tidak memengaruhi Shin Tae-yong sedikit pun. Pelatih berusia 54 tahun tersebut tetap teguh dalam pemilihannya dan kita akan melihat bagaimana penampilan tim nasional Indonesia melawan Irak dan Filipina. Tim nasional akan berkumpul pada 11 November 2023 dan akan bertolak ke Irak pada malam harinya untuk pertandingan pembuka mereka. Ditawarkan gaji 2 kali lipat, Sein Patinama hampir pasti tinggalkan Viking FK. Kabar mengenai kepindahan bek kiri timnas Indonesia, Sein Patinama, dari Viking FK di Liga Norwegia telah menjadi perbincangan hangat. Media lokal Norwegia Dagsavisen.no merilis berita pada Rabu 1 November 2023 dengan judul "Selamat tinggal untuk Sein Patinama". Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Sein Patinama kemungkinan besar tidak akan memperpanjang kontraknya bersama Viking FK. Saat ini kontraknya dengan klub tersebut masih berlaku hingga 31 Desember 2023, sehingga musim ini di Liga Norwegia akan menjadi musim terakhir bagi pemain berusia 25 tahun tersebut.
Daxavision.no menyampaikan 4 pertandingan hingga selamat tinggal, mengingat tersisa 4 pertandingan dalam musim ini. Meskipun Shane Patinama telah menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Viking FK, ia dilaporkan memilih untuk menolak tawaran tersebut dan akan segera berpisah dari klub. Klub yang akan menjadi tujuan berikutnya bagi bek kiri timnas Indonesia ini masih menjadi misteri, tetapi berita menyebutkan bahwa klub tersebut berada di luar Liga Norwegia. Meskipun belum ada kejelasan mengenai klub yang akan menerima Shane Patinama, pemain tersebut dilaporkan telah menerima tawaran gaji yang lebih menguntungkan dari klub luar negeri. Sebagai tambahan informasi, gaji Shane Patinama di Liga Norwegia dilaporkan lebih rendah dibandingkan dengan gajinya ketika bermain di Liga Belanda. Daxavision menambahkan bahwa gaji yang ditawarkan oleh klub baru tersebut diperkirakan akan menjadi 2 kali lipat dari gajinya saat ini yang dianggap relatif rendah setelah kepindahannya dari Liga Belanda. Tak ingin remehkan timnas Indonesia, pelatih Irak panggil skuad terbaiknya termasuk mantan bek Manchester United. Timnas Irak menunjukkan tekad serius dalam menghadapi timnas Indonesia sebagai lawan pertama mereka di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka berencana untuk memanggil para pemain terbaik mereka, menghilangkan kebiasaan melakukan eksperimen dalam pemilihan pemain. Menurut sumber internal timnas Irak, pelatih Jesus Casas telah memutuskan untuk tidak lagi bereksperimen dengan pemain dan pemilihan nama-nama baru untuk tim nasional. Sebaliknya, mereka akan memainkan pemain terbaik mereka saat berhadapan dengan timnas Indonesia. Pernyataan ini mengacu pada kebiasaan sebelumnya di mana pelatih Jesus Casas sering memanggil pemain baru untuk bergabung dengan timnas Irak. Namun kali ini Casas telah memilih pemain-pemain prioritas yang akan membela timnas, termasuk mantan pemain Manchester United Zidane Iqbal. Dalam daftar pemain yang akan dipanggil, terdapat beberapa pilar timnas Irak seperti Aiman Hussein, Ali Al-Hamadi, Zidane Iqbal, Ibrahim Baish, Amir Al-Amari, Amjad Atwan, Saad Natik, Hussein Ali, Mirkhas Duski, dan Jalal Hasan. Meskipun demikian, pelatih belum memutuskan siapa yang akan menduduki posisi bek kanan. Sementara itu, timnas Indonesia telah mempersiapkan diri dengan baik jelang pertandingan melawan Irak. Mereka telah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan lawan, serta merancang strategi khusus untuk menghadapi Irak. Pemahaman ini didapat melalui pemantauan laga-laga timnas Irak. Pelatih Sintayong bahkan mengutus tim analis video timnas Indonesia untuk melakukan pemantauan tersebut. Timnas Indonesia menyadari bahwa Irak merupakan tim yang kuat, baik secara individu maupun sebagai tim. Meskipun timnas Indonesia memiliki catatan buruk melawan Irak dengan 5 kekalahan dan 1 hasil imbang dalam 6 pertemuan terakhir, mereka berusaha untuk mengubahnya dalam pertandingan mendatang. Salah satu tantangan berat adalah mencetak gol melawan Irak, yang selama 4 pertemuan terakhir tidak pernah kemasukan gol. Ini akan menjadi ujian besar bagi pelatih Sintayong dan skuad timnas Indonesia ketika mereka menghadapi tim kuat Irak dalam upaya mereka menuju Piala Dunia 2026. Nah, bagaimana menurut kalian tentang berita ini? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar.